Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hadrat-Mu ada bersama dengan kami. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Rapi hamba-Mu, rapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, Tiberias Garingnias, setiap saudara lewat live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas kita semua. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Dan kita tahu ini adalah ayat favorit gembala sidang yang kita kasihi, yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Pendeta Pariaji. Mika 6 ayatnya yang ke-6. Boleh ditampilkan Mika 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Pendeta Pariaji sering mengutip ayat ini, Mika 6 ayat yang ke-6. Dan ada beberapa ayat yang berbicara mengenai minyak dan anggur dalam satu paket. Salah satunya dalam Mika 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang berbicara mengenai korban persembahan darah, identik dengan anggur darah Yesus, dan berbicara mengenai curahan minyak atau minyak urapan. Ayat lainnya tentu kita tahu, Wahyu 6 ayat 6. Ya, jadi Mika 6 ayat 6, Wahyu 6 ayat 6. Satu lagi adalah Hakim-Hakim 9 ayat 9, dan gampang diingat semuanya. Karena 9 itu kebalikan dari 6, ya, jadi gampang diingat. Dan pasal dan ayatnya itu sama semua. Ya, 6 ayat 6, 9 ayat 9. Jadi saudaraku, kita bersyukur Gembala Sidang meninggalkan legacy yang luar biasa. Ada kuasa dalam minyak dan anggur. Tapi ayat ini bertanya, Mika ini bertanya, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan? Ya, dan berbicara mengenai korban bakaran, dan berbicara mengenai korban curahan minyak, yang mengingatkan kita kepada sakramen, perjamuan kudus, dan minyak urapan. Saudaraku yang terkasih, anggur ini dan minyak ini adalah materi. Tapi dia berbicara mengenai hal-hal yang bukan materi. Sakramen ini penuh kuasa karena walaupun dia materi, tapi dia mewakili hal-hal yang non materi. Hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan menciptakan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal-hal yang kelihatan adalah sementara. Apa arti dan esensi dari sakramen, perjamuan kudus, dan minyak urapan? Untuk itu kita harus baca ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-8. Mika 6, ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Katakan bersama saya, baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi sakramen ini mengandung kebenaran yang luar biasa, yang ada implikasinya untuk perbuatan saudara dan saya. Di mana implikasinya adalah ini, bahwa Tuhan menyatakan kepada kita apa yang baik.
Sehingga kita mesti kejar apa yang baik tersebut. Dan itu judul khotbah saya hari ini. Boleh ditampilkan di PowerPoint. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah carilah yang baik dan berkorbanlah. Cari yang baik dan berkorbanlah. Ya, karena seperti yang saya katakan, ini adalah materi, tapi dia mewakili hal-hal yang non materi. Dia mewakili pewahyuan mengenai apa yang baik. Berbicara mengenai keadilan. Keadilan adalah suatu konsep dan itu nggak kelihatan. Itu bukan materi. Kesetiaan bukan materi. Rendah hati itu juga bukan materi. Dan hal-hal yang non material, hal-hal yang tidak kelihatan, itu hal yang jauh lebih dahsyat dari hal yang kelihatan. Carilah yang baik dan berkorbanlah. Untuk yang baik tersebut, engkau harus berkorban. Boleh di slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah seorang teolog asal Belanda. Siapa namanya itu? Herman Bavinck. Ya, dia berkata bahwa Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi. Ada istilah Latinnya, summum borum. Kebaikan yang tertinggi adalah Tuhan. Immanuel Kant, filsuf terkenal, juga mengatakan bahwa Tuhan adalah the highest conception of good, konsepsi kebaikan yang tertinggi. Dan Herman Bavinck ini juga menulis satu artikel yang berjudul The Kingdom of God and the Highest Good. Ya, bahwa kerajaan Allah itu adalah kebaikan yang paling mulia, yang paling tinggi, yang sudah mentok dan nggak bisa tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Itu adalah konsep mengenai Tuhan, kebaikan yang tertinggi. Cari yang baik dan lakukan apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Itu adalah pengorbanan. Jadi hari ini sekali lagi khotbah saya, carilah yang baik dan berkorbanlah. Sekarang kita lihat firman Tuhan Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Boleh ditampilkan? Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Ini praktis banget dan ini realistis banget. Supaya kamu apa? Karena kalau kita nggak cari yang baik, kita nggak bisa hidup. Baik di akhirat nanti maupun di hidup yang sekarang ini. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Katakan bersama saya, kerajaan Allah. Sekarang katakan bersama saya, kerajaan surga. Apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan surga? Ya, menurut para teolog, beberapa raksasa teolog misalnya namanya Scofield dan Vine. Vine ini W.E. Vine. Mereka berdua penulis kamus Alkitab. Ya, Scofield Reference Bible dan Vine Expository Bible Dictionary. Ya, mereka dua-duanya raksasa teologi, jadi referensinya dapat dipercaya. Apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan surga? Bedanya ini. Dan saudara belajar ini di teologi sistematika, mata kuliah teologi sistematika. Ya, kita belajar mengenai hal ini di STT Tiberias. Apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan surga? Kerajaan surga itu berbicara mengenai pemerintahan Tuhan nanti kiamat. Itu pada saat kiamat, pada saat di akhirat. Itu kerajaan surga. Tapi kerajaan Allah sudah ada di sini sekarang ini. Kerajaan Allah, Yesus katakan, sudah ada di antara kamu. Jadi saudara nggak perlu mati baru masuk ke kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah ada pemerintahan Allah secara spiritual yang ada di bumi ini. Jadi kerajaan surga adalah, katakanlah surga akhirat. Tapi kerajaan Allah adalah surga yang ada di bumi ini. Yang kita harus tarik surga akhirat tersebut yang ada di akhirat, kita harus tarik ke sini. Supaya jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dan saudara harus cari kerajaan Allah tersebut. Nggak usah tunggu sampai akhirat, nggak usah tunggu sampai mati. Itu adalah tugas kita masing-masing. Cari yang baik, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau saudara mau pelajari lebih lanjut, ya Jumat ini kita STT Tiberias ada open house. Ya, dan yang mengajar nanti yang mengajarkan perbedaan antara kerajaan Allah, kerajaan
surga itu lebih detail nanti pendeta Gideon, dan pendeta Gideon sudah doktor kandidat, ya sebentar lagi dia akan doktor teologi, dia akan mengajar nanti. Apa bedanya? Ya kerajaan Allah dan kerajaan surga, terutama nanti di mata kuliah teologi sistematika. Promosi dikit nggak apa-apa saudara ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi Jumat ini kalau Bapak Ibu tertarik, silakan datang, ya akan ada open house, nanti juga akan diumumkan. Ya Bapak Gideon itu mengajar hermeneutik, ilmu menafsir berkhotbah, dan pendeta Marcel itu yang mengajar ilmu atau mata kuliah homiletik, yaitu ilmu berkhotbah. Karena nggak boleh khotbah sembarangan, kita harus menafsirkan dengan benar, itu hermeneutik. Jadi hermeneutik yang ngajar nanti pendeta Gideon Simanjuntak, dan homiletik, ilmu berkhotbah, itu yang mengajar adalah pendeta Marcel Sairang. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, jangan khawatir mengenai apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan kerajaan Allah bukan akhirat. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan akhirat. Sudah ada di tempat ini, dan kita harus cari di hidup kita sekarang ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Jadi Herman Bavinck, teolog ternama itu berkata bahwa Tuhan adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi, the highest good. Kebaikan yang sudah mentok, karena lu nggak bisa lebih baik dari itu lagi. Itu adalah konsep Tuhan. Kalau saudara cari yang baik, saudara cari Tuhan. Dan bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan kita, saudara? Ya karena manusia selama hidup ini, bahkan Yesus pun katakan, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kita butuh makanan, minuman, dan pakaian. Dan hal-hal yang lain. Saya butuh teman, saya butuh pasangan hidup, saya butuh karir, saya butuh pekerjaan, dompet juga saya butuh ya. ATM juga butuh, betul? Kita butuh hal-hal itu. Dan bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan saya tersebut dengan cara yang paling stabil. Bukan hanya sekarang, tapi selama saya masih hidup di dunia ini. Caranya adalah cari yang baik. Apa maksudnya cari yang baik? Cari yang baik maksudnya begini, saudaraku. Saudara harus memenuhi kebutuhan saudara sedemikian rupa, dan kau harus seimbangkan kebutuhan tersebut. Yang pertama, dari dimensi waktu. Katakan bersama saya, waktu. Karena manusia adalah manusia yang fana, ingat, kita manusia yang fana. Kita satu hari nanti akan mati, suka atau tidak. Dan kami baru sedih ditinggal orang yang kita cintai. Dan itu adalah realita yang harus kita terima, mau gak mau. Dan hidup ini, saudaraku, adalah permainan yang berseri. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Begini saudara, saya jelaskan. Ya. Kalau seseorang bermain dalam permainan yang satu kali saja, mereka cenderung bisa curang. Karena yang penting menang sekarang, bodo amat nanti, karena cuma main sekali doang. Atau katakanlah, misalnya main bulu tangkis, main sepak bola, main gundula, anak kecil misalnya, anak SMA, ya, mereka cuma main sekali saja, terus nggak ketemu lagi. Atau katakanlah cuma permainan sekali, besok kiamat katakanlah. Ya, jadi bisa cenderung curang. Tapi kalau permainan itu adalah permainan yang berseri, orang akan sportif. Dia tidak akan mau curang. Karena dia tidak akan main sekali doang. Dia akan main 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan kalau dia curang, dia menang mungkin saat itu. Tapi permainan berikutnya dia akan bermasalah. Dia tidak akan diundang dalam permainan. Betul atau tidak? Karena saudara harus memenuhi kebutuhan saudara. Yang pertama dari dimensi waktu. Dan saudara tidak makan hari ini aja. Kita tadi pagi sudah sarapan. Nanti siang kita makan lagi. Betul bos? Dipanggil bos nggak mau. Katanya tuan, majikan. Yang bos katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, kita butuh makan nanti siang, nanti malam juga butuh, amin. Jadi makanan adalah permainan yang berseri. Jangan pikir saudara hanya makan sekarang. Ingat itu. Supaya kita sportif dan kita tidak melanggar peraturan permainan. Dan peraturan permainannya sudah dikasih sama Tuhan. Jangan bunuh, jangan curi, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan berdosa, dan lain sebagainya. Itu diberikan kepada kita supaya kebutuhan saudara bukan hanya terpenuhi hari ini sekarang,
tapi besok juga terpenuhi. Tapi tahun depan juga terpenuhi. Sampai engkau mati akan terpenuhi. Karena kalau engkau curang, makanan besok akan punya masalah. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita curang, kalau kita langgar perintah Tuhan, maka supply itu nggak akan stabil. Tapi Tuhan mau kasih supply kebutuhan yang stabil seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya. Jangan hanya makan hari ini, terus besok kelaparan. Besok karena engkau curang, karena katakanlah engkau curi dari orang lain. Interaksi antara pendeta dan jemaat juga adalah permainan yang berseri. Saya akan ketemu saudara minggu depan, amin. Kita ketemu lagi. Saya nggak boleh curangi saudara, saya nggak boleh jahatin saudara. Interaksi antara bos dan karyawan, antara rekan kerja, itu permainan yang berseri. Antara suami istri, itu permainan yang berseri. Itu bukan cuma sekali doang, jadi lu jangan curang. Bisnis, itu berseri bukan? Saudara mau pelanggan saudara datang lagi, atau cuma sekali doang transaksi? Saudara maunya dia datang lagi dong. Tapi kalau engkau curangin dia, mungkin baik bagimu sekarang, tapi tidak akan baik bagimu bulan depan atau besok. Karena customer itu tidak akan datang lagi, betul? Karena engkau palak dia, kau curangi dia. Jadi cari yang baik, dan cari yang baik jangan tanggung-tanggung. Cari yang baik, pertama engkau harus seimbangkan yang baik tersebut dari dimensi waktu. Sekali lagi katakan bersama saya, waktu. Dan kalau saudara pertimbangkan dimensi waktu ini, engkau akan bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara harus bijaksana dalam berbuat baik. Berbuat baik nggak boleh asal-asalan, tapi harus bijak, harus berhikmat. Ini harus baik bukan buat gua sekarang ini nih, tapi harus baik bulan depan, harus baik 10 tahun lagi, dan harus baik sekarang harus baik, besok juga harus baik, besoknya lagi juga harus baik. Karena kalau nggak balance, saudaraku, maka kau tidak akan mendapatkan apa yang kau butuhkan di masa depan. Jadi pertama balance dalam hal waktu, yang kedua cari yang baik, dan sesuaikan itu, yang kedua, dengan dimensi sesama. Katakan bersama saya sesama. Pertama dari waktu, yang kedua apa? Udah cuma dua ini aja. Dan cari yang baik. Yang pertama, buat saya sekarang, besok, dan lain-lain. Dan yang kedua, cari yang baik untuk sesama dan gabung keduanya itu. Saya jelaskan, ya. Saya harus cari yang baik bukan buat saya doang, tapi harus baik buat orang lain. Karena kalau baik buat saya doang itu juga nggak stabil. Kenapa? Karena Tuhan memenuhi kebutuhan saudara dan saya selalu lewat orang lain. Kita nanti makan. Nanti jam 12 makan siang. Saya yakin makanan saudara ada kelibatan orang lain dalam makanan tersebut. Orang lain yang buat, orang lain yang pelihara itu ayam, ya. Orang lain yang tumbuhkan itu sayur misalnya, orang lain yang panen itu nasi, saudara tinggal bayar, kita makan, kita butuh orang lain, dan Tuhan berkati saudara dan saya lewat sesama kita. Dan sesama adalah kata yang sangat suci di dalam Alkitab. Karena perintah pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan. Perintah yang kedua adalah kasihilah sama manusia, dengan dirimu sendiri. Kalau saudara masalah sama Tuhan, saudara juga masalah dengan sesama. Saudara masalah sama sesama, saudara juga masalah dengan Tuhan. Ya, jadi saya kasih satu nasihat yang realistis. Kenapa kita harus turuti perintah Allah? Bukan kita mau sok suci, bukan. Tetapi karena ingat, Tuhan berkati kita dari sesama kita. Jadi jangan sakiti sesama kita. Jangan penuhi kebutuhan saudara dengan merusak atau melanggar hak orang lain, melanggar kebutuhan orang lain. Karena mencuri, membunuh, berzina, berdusta, mengingini sesamamu manusia dan lain sebagainya. Semua itu adalah cara engkau memenuhi kebutuhan dirimu, tapi engkau memperkosa hak orang lain. Engkau melanggar kebutuhan orang lain. Engkau meniadakan kebutuhan orang lain. Jadi saya harus penuhi kebutuhan saya, baik buat saya, tapi harus baik buat orang lain. Itu harus baik buat saya, baik buat anak saya, baik buat istri saya, baik buat tetangga saya, baik buat semua orang.
Kalau saudara pikirkan hal itu, saya percaya hidup kudus akan mengalir dengan sendirinya. Kau tidak akan mau mencuri, kau tidak akan mau membunuh, kau tidak akan mau berdusta, karena kau akan merusak keseimbangan pencarian akan kebaikan tersebut. Minggu lalu, Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pareji berkhotbah mengenai stabilitas, berbicara mengenai keseimbangan. Saudara harus seimbangkan pencarian yang baik tersebut. Pertama, dalam dimensi waktu. Katakan bersama saya, waktu sekali lagi. Dan yang kedua, dalam dimensi sama. Dan gabung keduanya, gabung. Yang baik, yang saya cari, harus baik buat saya sekarang, besok. Tapi juga harus baik buat orang lain, semua orang, besok. Harus baik bagi semua orang. Kalau saudara cari hal itu, saudara berkorban hal itu, engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dengan itu semuanya akan ditambahkan. Karena Tuhan berkati kita sekali lagi lewat sesama kita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ngomong-ngomong kata seiman nggak ada di situ di Alkitab, di Mazmur 133 nggak ada kata seiman. Karena Tuhan bisa berkati kita juga bukan hanya dari saudara seiman. Sama orang bukan seiman, Tuhan bisa berkati kita juga. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, kalau makan KFC kan saudara nggak nanya, ini dari siapa yang buat nih? Saudara maunya yang seiman doang, nggak bisa gitu, amin. Bak urapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Sion mengalir ke seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tuhan curahkan berkat atas setiap saudara dan saya. Kalau saudara-saudara rukun bersama, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tapi jangan kira cari kebaikan itu gampang, saudara. Ini seni yang saudara harus kuasai seumur hidup kita. Karena untuk cari kebaikan itu dan membalance-nya dalam dimensi sesama dan dalam dimensi waktu, saudara harus berkorban. Karena kita tidak sempurna, kita defisit, bahkan kita berdosa. Dan harus kita korbankan diri kita demi kebaikan tersebut. Dan hidup seperti Yesus. Dan identifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Berkorban untuk mencapai kebaikan tersebut. Dan saudaraku yang terkasih, kalau engkau berkorban, hidupmu akan diberkati Tuhan. Dan saya jelaskan apa maksud saya tersebut. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama terjadi adalah mereka berikan korban. Kain dan Habel. Mereka berdua berikan korban. Yang satu diterima, diindahkan, yang satu ditolak oleh Tuhan. Yang menolak, yang ditolak persembahannya akan menyerang yang korbannya diterima oleh Tuhan. Dan kenapa sih manusia harus berkorban? Saya jelaskan kepada saudara dengan cepat. Karena waktu. Apa esensi dari berkorban? Esensi dari berkorban adalah, dan manusia harus berkorban. Manusia dipanggil untuk berkorban. Karena binatang gak perlu berkorban. Binatang hanya hidup untuk hari ini. Dan ngomong-ngomong, binatang tidak berdosa. Mereka tidak tahu yang baik dan yang jahat. Tapi kita makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan harga yang harus kita bayar adalah kita sadar akan kefanaan kita. Sehingga karena saudara sadar saudara fana, saudara harus makan bukan hanya hari ini, tapi kita harus makan besok, dan dalam jumlah waktu yang mungkin tidak terbatas, ya. Dan saudara harus memenuhi kebutuhan saudara, saudara harus seimbangkan dalam dimensi waktu. Dan saudara sadar kita ini fana, saudara harus negosiasi dengan masa depan. Saudara harus nego dengan masa depan. Catat apa yang saya katakan nih, bahwa berkorban adalah negosiasi dengan masa depan. Karena saya bukan makan hanya hari ini, saya juga makan besok. Dan saya nggak boleh lakukan apapun yang ngaco sekarang ini untuk Aristo di masa depan. Karena ada dua Aristo di sini. Bukan hanya dua Aristo, banyak sebenarnya. Ada Aristo sekarang, ada Aristo besok, ada Aristo 10 tahun lagi,
Ada Aristos 11 tahun lagi, ada Aristos 11 tahun ditambah 1 detik dan lain sebagainya. Kita berada dalam dimensi yang misterius yang namanya dimensi waktu ini, saudara. Dirimu tersebar di dalam waktu tersebut. Sehingga saya harus negosiasi dengan Aristo di masa depan. Katakanlah Aristo 10 tahun yang lagi. Ya. Sekarang nih yang saudara lihat Aristo sekarang. Tapi akan ada nanti Aristo 10 tahun kemudian. Dan akan ada saudara versi 10 tahun kemudian, suka atau tidak, 10 tahun kemudian kita akan lebih tua. Amin bos. Yang bos katakan amin. Suka atau tidak, betul? Saya berdoa, saya tetap sehat awet muda. Semoga enggak terlalu banyak uban dan keriput yang nambah. Semoga enggak jauh-jauh gantengnya dari sekarang. Haleluya. 10 tahun yang lagi, saya suka atau tidak, saya akan lebih tua. Dan saya tidak boleh lakukan apapun yang ngaco sekarang, menyusahkan diri saya 10 tahun kemudian. Esensi dari berkorban adalah ini. Saudara tunda kesenangan masa kini untuk kebaikan masa depan. Tunda kesenangan masa kini, jangan eksploitasi, jangan lampiaskan hawa nafsumu hari ini dan buat susah dirimu di masa itu. Esensi dari pengorbanan apapun. Apapun. Kalau saudara beri bagi orang, itu juga negosiasi dengan masa depan. Karena engkau menunda kesenangan atau menunda konsumsimu sekarang demi masa depan. Nanti pada saat persembahan pun, ketika kolekte dijalankan, saudara mau tidak mau, kalau saudara kasih buat Tuhan, engkau tunda konsumsimu. Betul atau tidak? Karena uang itu kau bisa belanjakan. Kau bisa belanjakan untuk hal apapun. Kalau kau kasih orang lain, kasih ke orang yang membutuhkan, kau tunda konsumsimu sekarang. Kau tunda kesenangan sesaat untuk kepentingan dan kebaikan bersama di masa depan. Memberi adalah pengorbanan yang kau seimbangkan dalam 2 dimensi tersebut, yaitu untuk waktu dan untuk sesama. Dan jangan pikir saudara bahwa kalau orang-orang dalam perjanjian lama itu bawa kambing, bawa domba, lalu ya, dipotong, darah tercurah, dan bukan hanya orang perjanjian, semua agama, hampir semua agama ada unsur seperti itu, betul? Bahkan bukan hanya agama, kepercayaan juga begitu, betul? Ya, misalnya pindah ke rumah baru dan selamatan dan sebagainya, ya. Karena apa itu maksudnya? Kayaknya primitif banget. Ya, kayaknya apa esensi di balik pengorbanan tersebut? Ya mungkin minggu depan saya akan lebih jelaskan apa maksudnya hal tersebut karena waktu tidak cukup saudara. Tapi saya jelaskan cukup untuk kasih tahu ini kepada saudara. Bahwa pengorbanan adalah bahwa kita harus menunda kesenangan masa kini, sekarang, yang sesaat. Karena kalau saudara pikir yang penting enak sekarang, narkoba tuh enak sekarang. Tapi enak gak 10 tahun lagi? 1 tahun kemudian enak gak? Ya, ngerokok mungkin enak sekarang. Mungkin baik sekarang, tapi jangan baik sekarang aja yang kau cari. Kau harus cari kebaikan yang tertinggi. Karena kebaikan yang tertinggi itu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau harus cari kebaikan, jangan buat sekarang doang. Tapi minggu depan, bulan depan, tahun depan juga harus baik. Ya kalau kau curi, mungkin enak sekarang. Kau makan sekarang, kau dapat duit sekarang, ATM nambah. Sekarang. Tapi nggak akan kena konsekuensinya di masa depan. Ya, jadi pengorbanan adalah engkau tunda kesenangan masa kini demi kebaikan masa depan. Dan kalau pengorbananmu engkau udah usaha dan gagal, nggak masalah. Kau harus bertobat, kau harus berkorban lebih lagi. Karena ketika Kain pengorbanannya ditolak oleh Tuhan, Tuhan berkata, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah mukamu akan berseri kalau engkau berbuat baik? Kain menolak untuk bertobat. Korbannya ditolak. Kalau korban kita ditolak, kita gagal, kita nggak berhasil dalam hidup. No problem. Bertobat. Sesuaikan dirimu, adjust dirimu, dan daur ulang dirimu. Karena kita harus didaur ulang terus demi mengejar kebaikan. Karena kebaikan ini
a moving target. Ini dinamis, saudara. Sesuatu yang terus bergerak. Karena apa yang baik tahun ini belum tentu baik tahun depan. Dan kita harus sesuaikan diri, kita harus bertobat, kita harus didaur ulang, kita harus rombak total diri kita. Dan proses itu adalah iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Yang diri kita yang lama harus mati. Dan kita harus diperbaharui kembali. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan. Saudara harus terus diperbaharui. Dan perjalanan hidup ini, perjalanan hidup dengan saudara mengidentifikasi dirimu dengan kematian kebangkitan Yesus itu selama-lamanya. Itu bukan proses satu kali, itu selama-lamanya. Saudara harus sesuaikan, kalau pengorbanan kita ditolak, kita yang bertobat. Kain tidak mau bertobat. Dari mana saya tahu Kain tidak mau bertobat? Karena Tuhan sendiri yang berkata, Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda engkau, hati-hati Kain. Dan engkau harus berkuasa atas dosa tersebut. Kalau hidup kita gagal dan tidak seperti semestinya yang kita inginkan, kita yang harus bertobat. Kita harus nego dengan Tuhan. Alkitab katakan, mintalah maka akan diberikan. Minta. Setelah engkau minta, cari. Engkau harus berkorban untuk itu. Engkau harus orientasi dirimu. Dan apa yang bertentangan dengan apa yang kau cari tersebut, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan targetmu. Kalau engkau mau berhasil, mau diberkati Tuhan, kau punya target yang tinggi, otomatis target tersebut akan menjadi hakim atas dirimu. Dan akan mendikte kepadamu apa yang harus engkau cari dalam hidup ini. Kalau engkau punya cita-cita yang tinggi misalnya, anak-anak muda, cita-cita yang tinggi itu bisa nggak digapai dengan perbuatan-perbuatanmu yang sekarang? Kalau engkau nonton YouTube 8 jam sehari misalnya, atau main video game 10 jam sehari, kira-kira bisa nggak mencapai target tersebut? Kau pikir-pikir, wah nggak bisa nih. Ya udah tinggalkan, tanggalkan. Berkorban. Orang yang berkorban, orang yang menunda kesenangan masa kini dan mencari kebaikan untuk stabilitas masa depan. Saya katakan kepada saudara, pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara tunda kesenangan masa kini, tunda pelampiasan hawa nafsu apapun itu hari ini, dan hidup kudus dan moralitas akan mengalir dengan sendirinya. Otomatis dengan sendirinya. Engkau tidak akan mau mencuri, mau membunuh, kau tidak akan mau berzina, kau tidak akan mau berbuat cabul, kau tidak akan mau berdusta, karena semuanya itu adalah cara untuk dapatkan apa yang kau mau sekarang. Dan bodoh amat besok, bodoh amat masa depan. Itu adalah dosa. Jadi dosa adalah kebalikan dari korban. Saya harap ada beberapa orang yang mengerti mengenai apa yang saya katakan ini. Kalau saudara mengerti, katakan amin. Oh puji Tuhan. Jadi saudara dapat bahwa korban adalah anti dosa. Halo? Dosa adalah anti korban adalah anti dosa. Keduanya bertentangan, seperti kubu magnet positif dan negatif nggak akan pernah ketemu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara berkorban, cari yang baik, dan pengorbanan ini bukan korban asal-asalan. Ini korban karena saudara tulus mau cari yang baik. Berapa banyak saudara yang mau yang baik dalam hidup ini, lebih baik lagi, angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kalau saudara cari terus, cari yang lebih baik tersebut. Karena saudaraku yang terkasih, orang yang tidak berkorban, hidupnya akan apes, merana, dan menderita. Kalau engkau pikirkan hanya yang enak sekarang dan bodoh amat masa depan, hidupmu akan merana, seperti Kain. Ya, dan saudaraku yang terkasih, kalau engkau hanya pikirkan apa yang enak sekarang ini dan bodoh amat masa depan, kau datang kepada Tuhan dan engkau tidak membawa korban, itu apa yang Alkitab maksudkan mengenai bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap pengorbananmu dan mata Tuhan tidak tertuju kepadamu dan wajah Tuhan tidak berseri dan tidak bersinar atasmu. Dan orang Israel paling takut itu, saudara. Paling takut kalau korbannya ditolak oleh Tuhan. Karena orang Israel tahu kalau korbannya diterima oleh Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Tapi kalau saudara tidak berkorban, hidup tidak akan ramah terhadapmu. Hidup akan kejam terhadapmu.
Bukan hanya Tuhan yang menolak engkau kalau engkau tidak berkorban. Masyarakat juga akan menolakmu, betul nggak? Kalau engkau tidak berkorban, masyarakat akan menolak. Dan perusahaan-perusahaan juga akan menolakmu. Karena CV-mu akan ditaruh di paling bawah. Akan tersaring dengan CV-CV yang baik. Karena untuk punya kecakapan, untuk punya keahlian, butuh pengorbanan. Betul nggak? Dan kredit bank juga akan menolakmu. Dan kartu kredit, pengajuan kartu kredit juga akan ditolak. Karena bank akan melihat, wah ini orang konsumtif banget ini. Nggak bisa tahan kesenangan masa kini. Konsumtif banget dia. Pengajuan kartu kredit ditolak atau tidak kira-kira? Ditolak. Sekarang saudara mengerti. Karena konsep ini abstrak banget. Konsep mengenai bahwa Tuhan menolak pengorbanan, korban ditolak oleh Tuhan dan Tuhan tidak berkenan, itu konsep yang sangat abstrak. Dan saya mau bawa itu ke dalam level yang konkret sekarang. Karena saudaraku, orang yang tidak berkorban, hidupnya akan menderita tidak tertanggungkan. Karena hidup ini sendiri juga adalah, saudara harus terima atau tidak, hidup adalah tragedi. Satu saat nanti kita akan mati, kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, tapi seni dalam hidup ini adalah bagaimana untuk membuat semua tragedi itu menjadi beban yang kita dapat tanggung. Untuk dapat menanggung salib kita. Dan membuat semua tragedi itu sepadan dan tertanggungkan, terbayarkan oleh tujuan hidup yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus berkata, Matius 11:28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berberat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, katakan bersama saya enak. Dan beban yang kuberikan itu ringan, katakan bersama saya ringan. Berapa banyak di sini yang mau hidupnya lebih enteng lagi angkat tangan. Kalau saudara mau hidup saudara lebih enteng, pikul salib. Kalau engkau mau hidupmu lebih enteng, berkorban. Orang yang tidak berkorban, hidup sepertinya akan mencurangi dia. Hidup akan kejam sama dia. Hidup tidak akan ramah terhadap dia. Tapi kalau saudara berkorban, engkau diberkati, dan kau jadi garam dan terang, kau jadi berkat bagi orang lain. Cari yang baik, bukan hanya untuk dirimu, tapi sesamamu, sebanyak-banyaknya. Batuknya sudah 3 kali itu. Ya, saya ngerti. Oke, sekali lagi. Sekali lagi habis itu stop, saya stop habis ini. Nego dengan masa depan. Apa maksud saya nego dengan masa depan? Saya harus beritahu ini kepada saudara, ya. Katakanlah ini Aristo yang sekarang ada di sini. Ini Aristo yang sekarang. Dan katakanlah ini Aristo masa depan ada di sini, ya. Lalu Aristo masa depan ngomong ke Aristo yang sekarang ini, bro, lu jangan buat susah gua bro. Karena lu bisa buat hal-hal yang buat gua, Aristo 10 tahun lagi susah. Betul atau tidak? Kalau Aristo yang sekarang ini melanggar perintah Tuhan, kalau Aristo yang sekarang ini hanya memikirkan apa yang enak sekarang, kira-kira gua susah atau enggak yang sekarang ini? 10 tahun kemudian susah enggak? Dan bukan hanya Aristo 10 tahun lagi, saudara, tapi anak-anak saya 10 tahun lagi, ya, istri saya 10 tahun lagi, mama saya katakanlah 10 tahun lagi, adik saya, kakak saya, semua orang yang ada 10 tahun ini, 10 tahun kemudian, menuntut kepada Aristo yang sekarang ini, ya, berkorban. Karena kalau kamu nggak berkorban, saya akan buat susah diri saya dan banyak orang lain. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan semua baik, semua baik. Kejar apa yang baik, saudara. Mintalah, kejar, dan berkorban untuk itu. Carilah, dan usahalah, ketuklah, arahkan, bidik, dan tembak. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh
tanganmu, kejar yang baik, katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita semua dalam hadirat Tuhan, biarlah musik mengiringi dengan lembut. Saudara pun terkasih, carilah yang baik. Cari yang baik supaya engkau dapat hidup. Nah, hari ini kita belajar kenapa kita harus taati firman Tuhan. Bukan karena kita sok suci, tapi supaya kita bisa hidup. Karena kalau saudara langgar firman Tuhan, kau tidak akan dapat apa yang kau butuhkan dalam hidup ini. Kau akan ganggu keseimbangan alam semesta ini kalau engkau melanggar perintah Tuhan, dan ujung-ujungnya itu jelek bagimu dan buruk juga bagi orang lain. Carilah yang baik dan berkorbanlah. Ketika saudara berkorban, saudara nego dengan masa depan. Hidup tidak gampang, jadi manusia tidak gampang. Karena kita tahu kita akan mati, kita hidup dalam kefanaan. Tidak gampang jadi manusia. Tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluar untuk Tuhan akan beri kelegaan bagi kita. Berkorbanlah dan pikul salib. Tapi kalau engkau tidak mau berkorban, hidup akan semakin susah dan semakin kejam bagimu. Dan engkau punya potensi seperti Kain yang marah dan menolak untuk bertobat ketika korbannya tidak diindahkan Tuhan. Hari ini saudara terkasih, kalau engkau mau cari apa yang baik dan hari ini rela berkorban untuk itu, engkau mau buang semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebaikan yang kau cari tersebut, hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan doa sebentar. Saudara ngomong sama Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku tidak mau lagi buat ini. Aku mau hentikan karena itu gak stabil bagiku. Gak stabil bagiku. Itu cuma enak sekarang, tapi tahun depan tidak akan baik bagiku dan bagi orang-orang yang aku cintai juga. Karena orang yang berkorban, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau berkorban, kau akan buat susah banyak orang. Jangan cari apa yang enak sekarang, tapi korbankan dirimu sekarang demi dirimu di masa depan. Itu adalah korban. Tapi dosa adalah kebalikannya. Dosa adalah kau korbankan masa depan demi enak sekarang. Bodoh amat masa depan. Itu adalah dosa. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Hari ini aku berjanji, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan menghancurkan diriku dan orang lain, aku akan hentikan. Aku negosiasi dengan masa depan. Aku percaya apa yang aku minta Tuhan akan beri. Apa yang aku cari pasti dapat. Pintu yang aku ketuk pasti terbuka. Masa depan akan cerah bagiku. Hidup akan ramah dan baik terhadapku. Sebab aku hidup seperti Yesus. Aku mati dan bangkit selalu diperbaharui seperti Yesus, dan jiwaku dapat kelegaan dalam nama Yesus. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Angkat tanganmu, katakan, ku ketuk pintu. Yang bekerja, haleluya, bagiku, sebab Bapa yang dekat, sebab Kau Bapa.
Bapa yang kekal. Terima kasih sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Bapa kita yang luar biasa kekal baik di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang kami terima di tempat ini Tuhan. Maka setiap kami mendengarkan firman Tuhan secara live streaming, kami berdoa Tuhan mampukan kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi hidup berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami berjuang Tuhan, waktu kami terus melihat kebenaran Tuhan, bahkan menghidupinya, sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib Tuhan pastikan terjadi dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu pagi hari ini tuh beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan yang memberkati setiap kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Allah kami punya segalanya. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan. Karena Engkau Tuhan yang sertai, Tuhan juga buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara terkasih. Mari sama-sama. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk legasi yang luar biasa dari Gereja Tiberias lewat Gembala Sidang kami yang sudah bersama dengan Yesus, yang memberikan kami wahyuan mengenai perjamuan kudus dan minyak urapan. Ada kuasa dalam minyak dan anggur, tidak akan dirusakkan. Sebagaimana tubuh Yesus terpecah dan anggur ini tercurah, demikian juga Kau memanggil kami untuk hidup dalam pengorbanan serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup seperti roti yang terpecah ini dan anggur yang tercurah ini. Kami menghampiri meja perjamuan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh. Tuhan Yesus adalah Imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai
perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem, organ, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistomium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari sedang kita berdoa di hadapan Tuhan. Bangkitan imanmu percaya, kita yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, terima kuasa, terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama saudara. Kita agungkan Dia dan percaya bahwa Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkaulah Yesus yang terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di mana 2-3 orang sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Kita percaya, kita sepakat, kita berdoa bersama untuk minyak urapan ini. Kita angkat bersama-sama dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi saudara, atas kepala saudara, dan percaya
Engkau sudah diurapi Tuhan. Kristus ada di dalammu dan Kristus adalah yang diurapi. Kami berdoa ya Tuhan, berkati setiap doa yang tertera pada kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak-Mu yang berfirman. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Percaya hari ini ya Tuhan, apa yang kami minta Tuhan berikan, apa yang kami cari kami dapatkan, dan apa yang pintu yang kami ketuk akan dibukakan. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang yang terkasih Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, dan tambahkan ya Tuhan urapan kuasa mujizat untuk menangkan jiwa-jiwa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh TBS, terutama tempat ini. Kami serahkan Pak Renaldi dan tim imam pemusik, Bro Rudolf dan rekan worship leader. Berkati tim singer, adik-adik choir, usher, kolektan, greeters, Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja, bahkan media dan event security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan bagi tuayan di akhir zaman. Kami doa berkati Ibu Ivon, berkati omanya Adit yang sudah 95 tahun, sehat, umur panjang. Kami bersyukur sudah kembali ke rumah dari rumah sakit. Kami doa oma sehat dan umur panjang. Berkati Ibu Julia, Jeremy dan keluarga besar. Berkati Pak Alex dan keluarga, Pak David Raharja, Pak Anggoro. Berkati Ibu Meni dan keluarga. Kami doa ya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan di sorga. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha vayashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.